Halo adik-adik, selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat, diberkati Tuhan, beserta semua keluarga. Adik-adik, sudah seminggu ya, kita akan memulai lagi ibadah kita. Bagaimana adik-adik sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Iya, semua harus siap memuji nama Tuhan, karena memuji nama Tuhan itu kita lakukan setiap saat, setiap hari, dan setiap detik dalam kehidupan kita. Karena kita juga tergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan segalanya buat kita, termasuk nafas kehidupan. Sehingga kita boleh beribadah memuji nama Tuhan dalam kemuliaannya. Adik-adik di rumah, hari ini akan kita mulai ibadah kita. Semoga hari ini adalah hari yang penuh berkat yang luar biasa bagi kita walaupun masih di rumah. Kita diberkati oleh Tuhan, termasuk adik-adik yang diberikan Tuhan kepintaran dan kesehatan. Oh iya, kakak lupa, adik-adik sudah terima rapor kan? Semoga kakak yakin kalau semua adik-adik itu nilainya bagus-bagus, tidak ada yang tidak bagus. Kalau masih berkurang nilainya, adik-adik harus berusaha untuk mencapai yang lebih bagus lagi. Oke? Jangan berkecil hati kalau nilai kita sedikit. Namun, berbanggalah nilai kita itu masih diberikan Tuhan melalui guru, bahwa kita selalu akan diberkati. Minta kepada Tuhan dalam doa bahwa adik-adik di rumah akan senantiasa diberikan Tuhan kepintaran, diberikan Tuhan kesehatan, dan bisa belajar kembali untuk memperbaiki yang lebih baik lagi. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dulu seperti biasa. Kita puji Tuhan dengan nyanyian Hati yang Gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi adik-adik. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ole, 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 ole. Ole, ole. Ole, 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 ole. Ole, ole. Aduh, aduh sakitnya, aduh, aduh senangnya. Tuhan, Tuhan. Oke, mau keadaan apapun, sehat, mau keadaan sakit, kita harus tetap memuji nama Tuhan dalam kehidupan kita bersama-sama. Oke adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita. Kita tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala untuk memohon berkat anugerah Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang penuh sukacita yang kami rasakan dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan boleh bersyukur dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan menjadi hari berkat dan anugerah kepada kami bersama-sama dimanapun kami berada untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati
Tuhan limpahkan terlebih kepada anak-anak-Mu berkat dan sukacita dan kepintaran, agar anak-anak Tuhan senantiasa bisa memuji memuliakan Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas, sehingga mereka Tuhan dianugerahkan dengan berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu, berkatilah ibadah kami hari ini. Amin. Oke adik-adik di rumah, hari ini kita membahas firman Tuhan yang tertulis di dalam Kejadian 9 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. Adik-adik boleh buka Alkitabnya. Kita baca firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-9 dimulai dari ayat 8 sampai ayat 17. Adik-adik boleh baca di rumah bersama dengan kakak di sini dan kita bisa membaca bersama-sama. Oke? Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari batra itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah yang kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Adik-adik di rumah, pasti adik-adik kalau mengingat cerita Nuh, adik-adik akan mengingat apa? Ayo, ada yang mau menjawab? Iya, pasti mengingat air bah. Bahwa pada zamannya Nuh, Allah pernah membuat air bah di bumi. Wah, ngeri juga ya. Berarti ketika ada air bah, berarti ada dong banjir besar, ya. Banjir yang memenuhi bumi sehingga bisa memusnahkan semua yang ada di bumi. Karena kenapa? Karena dari cerita firman Tuhan bahwa terjadinya air bah itu dipenuhinya air di bumi ini dan semua pun menjadi musnah. Ya, kenapa terjadi banjir besar itu? Kenapa terjadi air bah itu? Karena Tuhan sedang menghukum bumi dengan banjir yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Itu dikarenakan tingkah laku manusia yang pada zaman itu sangat jahat. Lalu sekarang bagaimana adik-adik? Adakah manusia yang jahat? Ada dong. Ya, ada. Jahat itu banyak. Seperti mencuri itu termasuk jahat. Merampok jahat. Membunuh orang itu jahat. Ya.
manusia dan binatang tidak ada yang selamat. Tetapi Tuhan menolong siapa? Nuh bersama dengan istrinya, bersama dengan 3 anaknya, ya, 3 anaknya, bersama dengan 3 menantunya. Ada yang selamat manusia itu, Nuh, istrinya, dan 3 orang anaknya yang bernama Sem, Ham, dan Yafet, beserta 3 orang menantunya dari anak-anaknya tersebut. Apalagi yang diselamatkan oleh Tuhan Allah? Ada binatang yang sepasang-sepasang dimasukkan ke dalam bahtera itu diselamatkan oleh Allah bersama dengan Nuh. Dan mereka masuk ke dalam kapal yang besar. Setelah itu mereka bersyukur kepada Tuhan ketika air bah itu surut. Ya, air bah itu surut di mana? Di Gunung Ararat, ya, gunung tertinggi di dunia. Adik-adik di rumah, apalagi yang kita ingat ketika kita menceritakan atau mendengar firman Tuhan tentang Nuh? Allah punya perjanjian dengan bumi. Allah punya janji kepada manusia. Allah punya janji kepada bumi ini. Apa itu janjinya, kakak? Ini nih, apa itu? Ini gambar apa ya, adik-adik? Gambar apa ini? Ayo, ada yang tahu? Pasti semua tahu. Ini adalah gambar dari pelangi. Nah, aku panggil dulu ya teman kita. Kita sekarang ada di teman seseorang loh. Adik-adik mau tahu siapa? Kita tanya dulu dia. Dia tahu nggak ini apa, gambar apa? Kalau dia nggak tahu, kita harus kasih tahu, oke? Iya, ini. Dia pakai topi. Kenapa pakai topi? Karena dia kepalanya botak. Ya, belum ada rambutnya. Sehingga dia menutupi kepalanya yang botak itu supaya dia tidak terlihat lucu ataupun yang lain. Dia merasa geli katanya. Oke, adik-adik di rumah, ini nih teman kita, kenalkan, namanya Pimpom. Halo Pimpom, bagaimana kabarnya? Baik kakak. Halo semua adik-adik di rumah. Kenalkan, nama saya Pimpom. Oh iya, Pimpom, tadi kamu sudah cerita. Jadi kamu harus menunggu bagaimana cerita hari ini atau mendengarkan ya, Pimpom. Oke. Ya, kalau begitu, Pimpom, kakak mau tanya nih, apakah Pimpom tahu ini gambar apa? Coba lihat Pimpom. Tahu. Gambar apa Pimpom? Itu kan gambar pelangi kakak. Iya, pintar banget Pimpomnya. Iya, pelangi. Kalau begitu, Pimpom tahu nggak? Itu tanda apa? Itu tandanya apa Pimpom? Apa ya? Itu tandanya bahwa Allah punya perjanjian dengan bumi. Oh iya, pintar ya Pimpomnya. Iya dong kak, kan Pimpom rajin sekolah minggu. Nah, iya, tapi kan hari ini baru datang Pimpom. Kakak tidak tahu kalau aku juga sekolah minggu di mana-mana. Oh, kalau begitu kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan lagi ya Pimpom. Oke. Iya, adik-adik di rumah, tadi kita sudah melihat gambar pelangi yang menandakan bahwa Allah pernah memberikan perjanjian kepada manusia. Pimpom, duduk di sini dulu ya bersama dengan Pompom. Oke? Oke kakak. Ayo.
Duduk yang manis. Jangan berantem ya, Pimpom. Mana Pimpomnya? Kamu usir ya? Hah? Oh, tidak. Oke. Bentar ya, adik-adik. Kita panggil dulu sebentar Pompomnya. Halo, saya Pompom. Ya, senang bertemu dengan adik-adik di rumah. Oke, hari ini kita bersama-sama mendengar firman ya. Aku juga mau dengar loh, bersama dengan Pimpom. Oke, kami akan duduk mendengarkan kakak bercerita. Oke, ayo Pompom, duduk di sini. Oke. Sama-sama untuk mendengar firman. Oke, adik-adik. Iya, kalau tadi adik-adik melihat Pimpom dan Pompom, kita mau mendengar firman Tuhan, apalagi adik-adik di rumah sudah tak sabar nih. Apa itu janji Tuhan itu kepada Nuh? Iya, janji Tuhan itu diberikannya pelangi, menandakan adik-adik bahwa tidak akan ada lagi terjadi air bah di bumi. Tuhan memberikan perjanjian yang luar biasa yang tidak bisa lagi untuk memusnahkan isi daripada bumi seperti zamannya Nuh. Kalau begitu, kita harus bagaimana, Kak? Kita harus menjaga apa? Hati, menjaga diri supaya tidak melakukan kejahatan, supaya tidak melakukan yang tidak baik. Karena Tuhan kalau melihat orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat, Tuhan sangat sedih. Kenapa? Karena Tuhan tidak mengajarkan hal-hal yang tidak baik, tapi Tuhan mengajarkan hal-hal yang baik. Karena Tuhan tidak suka itu yang jahat-jahat. Maka adik-adik di rumah, bagaimana caranya supaya kita bisa bersama-sama untuk menjaga apa yang Tuhan ciptakan di dunia ini, termasuk dari diri kita. Ya, adik-adik boleh jaga pola makan. Jangan terlalu banyak makan nih. Supaya bagaimana? Supaya kita bisa bagaimana ya, sehat. Kalau terlalu banyak kan kita memasukkan makanan ke dalam perut, maka adik-adik bisa sakit perut. Atau adik-adik banyak bermain sehingga lupa istirahat. Adik-adik juga harus banyak istirahat. Tapi jangan laju juga jadi tidur terus ya. Atau bagaimana lagi Kakak? Bisa membantu orang tua di rumah ya, supaya adik-adik juga akan mendapat berkat yang luar biasa. Oke? Karena apa? Karena berkat Tuhan itu sangat istimewa dong buat kita semua. Oke adik-adik, karena kita telah mendengarkan firman Tuhan, ceritanya begitu singkat ya hari ini. Adik-adik boleh nanti kalau adik-adik mau, ada yang mau memberikan komentar ataupun kakak mau ini, gambarlah pelangi sebagus mungkin. Nanti adik-adik boleh kirim ke kakak. Kakak akan nilai dan kakak berjanji akan memberikan hadiah yang istimewa buat adik-adik ya. Tapi jangan dicontoh punya kakak ya. Sebagus mungkin adik-adik boleh menggambar punya adik-adik dan warnain sebagus dan seindah mungkin, sehingga nanti kalau kan sudah bagus akan dapat nilai yang istimewa. Dan satu lagi, setelah kamu gambar, buatlah di bawahnya apa arti dari pelangi yang sudah kamu gambar melalui firman Tuhan kita hari ini tentang bagaimana Tuhan Allah membuat perjanjian dengan Nuh sehingga terjadilah busur di mana? Di langit yang disebut dengan
pelangi yang menandakan janji Allah kepada bumi. Oke, adik-adik, kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita berdoa. Ayo pom-pom, pim-pom, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa. Ayo pim-pom, bisa tuh? Bisa nggak? Iya. Oke, kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari yang penuh sukacita. Kami boleh bersama dengan Engkau memuji memuliakan nama Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu makan yang terbaik di hadapan-Mu, sehingga kami Tuhan boleh melakukan segala aktivitas kami. Kami boleh diberkati oleh Tuhan, walaupun kami masih anak-anak, tapi kami percaya Tuhan akan memberikan hari-hari yang luar biasa dan kesehatan yang luar biasa, kepintaran yang luar biasa, sehingga Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, kami boleh melakukan segala aktivitas kami boleh melakukan apapun yang kami mau sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajar kami Tuhan melakukan hal-hal yang baik melalui Roh Kudus-Mu untuk bisa memahami dan mengerti segala apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami ini untuk mengakhirinya. Amin. Oke adik-adik, seperti biasa kita kembali lagi untuk bernyanyi untuk memuliakan nama Tuhan. Coba adik-adik pasti tahu ya lagunya Pelangi Pelangi Pim-pom. Tahu nggak lagunya? Tahu kakak, ayo go mainkan gitarnya. Pom-pom tahu nggak? Tahu kakak. Oke, kalau tahu kita bernyanyi bersama-sama. Oke. Semua yang ada di bumi adalah ciptaan Tuhan, termasuk pelangi, kakak, pom-pom, pim-pom, dan semua adik-adik di rumah adalah ciptaan Tuhan. Oke adik-adik, jangan lupa selalu bersyukur, bersukacita, dan memohon doa kepada Tuhan supaya kita diberkati dan dijauhkan segala mara bahaya. Kakak akhiri dengan berkata, Shalom, sampai jumpa kembali.